Oke, kita mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini kita lanjut modul yang minggu lalu. Kalau minggu lalu kita ingest mana ya? Oh ini ingest dari data yang ada di blob storage atau yang ada di kayak semacam S3 gitu. Hari ini kita bakal nyoba ingest data dari website cuy, dari protokol HTTP ya. Mana ya? Set. Udah cukup jauh nih jir, ternyata nih jir. Udah seperempat jalan nih. Nah, data mana ya? Saya masih banyak ternyata yang belum scroll. Nah, ini dia nih cuy. Data ingestion dari ECDC. Data ECDC ini apa? ECDC ini website dari Europe sana ya, dari benua Eropa ya cuy, yang menyediakan data COVID buat case-nya kita ini. Terus ini kita kalau kemarin kan kita cuma di bagian sini doang kan, dari ingest kita ingest yang dari blob storage, terus hasil ingestannya kita taruh di data lake. Udah cuma sampai situ. Jadi kita belum ada progres yang kanan ini cuy. Yang ini bakal dikerjakan setelah datanya udah masuk yang dari website maupun blob storage di data lake yang ada di sini. Jadi ini emang sengaja dilama-lamain cuy, biar materinya pas habis di minggu 16-an, 14-an, 15-an sih. Gitu. Nah, terus nah ini ada langkah-langkahnya sekiranya buat gambaran. Jadi kita bakal bikin pipeline lagi ya, karena source-nya ini beda. Yang awalnya dari blob storage kita bakal ngambil dari HTTP. Terus juga bikin pipeline variable, karena webnya ini enggak cuma satu, kita bakal ada beberapa sumber data. Jadi si pipeline-nya ini ketimbang kita bikin pipeline baru untuk URL baru, kita ngubah si inputan yang ada di pipeline ini menjadi variabel. Jadi pipeline-nya sama tapi dia bisa menginput dari beberapa URL gitu cuy. Gitu sih kurang lebih. Semoga ya, harusnya jam 11 mau nggak mau bubar sih. Semoga aja bubarnya pas ya, nggak di tengah-tengah jalan. Nah, di sini buat website isi di sini udah ada perubahan ya. Jadi kita ngambil langsung dari GitHub-nya aja. Datanya itu ada di sini dia. Ada di sini ada 5 CSV ya cuy. Data ingestion. Nah, jadi data ingestion ini ya teman-teman harusnya udah paham ya, karena sains data kita ingest yang kalau kemarin dari ini suara burungnya masuk gak nih cuy di sini nih cuy? Masuk, masuk. Manuk. Manuk bener. Tak tutup pintu dulu bentar jir. Set. Mending suara burung atau suara motong kayu cuy? Oke, lanjut sampai mana tadi jir? Nah, gitu ya, kita bakal naruh datanya itu di data lake ya, alias masih kotor ya, datanya belum di cleaning ya, kalau nggak salah nih ya. Nah, ini ada 4 data yang bakal kita ambil ya. Ada kasus baru dan kematian berdasarkan negara, terus juga lain-lain. Makanya di sini ada 4-an ya. Ini aku nggak tahu testing ini isinya apa. Nggak tahu nih dipakai apa enggak. Nah, oke. Nah, ini ada gambaran terkait, bentar. Ini gambaran terkait arsitekturnya sih sama kayak yang minggu lalu, cuma bedanya cuma ada di sini doang sih. Source-nya ini dari HTTP. Terus nomor 3 ini udah kecentang, alias yang ini link service yang ada di sync-nya itu udah ada ya. Jadi kita nggak perlu bikin si LS, ada LS COVID reporting TL ini. Kita hanya bakal bikin 1 2 4 5 6 gitu cuy.
Nah, ini juga ada buat data lain, hospital admission data. Tapi kayaknya nggak kekejar deh kayaknya deh. Semoga kekejar ya. Tapi kekejar nggak kekejar tetap bubar sih cuy jam 11. Itu wajib atau gimana dah? Soalnya di informatika tuh ada kayak gitu juga kan, kuliah umum kan. Tapi ada link registrasinya cuy, bener-bener kayak acara. Bukan Pasti hari Jumat tanggal 21 tuh. sing Pak Demon apa ya? Sing Pak Demon, Pak Adit. Kayak males nemen ah kuliah umum. Aduh, oke lanjut. Pertama kita bikin pipeline ya guys ya. Kalau kita tengok di mari, satu creating pipeline. Set mana itu tadi? Create initial pipeline ya. Jadi kita langsung aja. Oke cuy. Silahkan dibuka teman-teman Microsoft Azure-nya. Jemiati kok Kang. Terus aku gede nemen ya. Apa sih? Portal Azure ya. Nah, di sini kita langsung aja buka ke data factory ya cuy, kayak biasa ya teman-teman. Service andalan lah ya. Nah, di sini kita bakal pakai COVID reporting aja Fatur cuy. Jadi kita nggak bikin data factory baru, kita hanya bikin pipeline baru. Bentar, tak coba SS satu-satu ya teman-teman. Karena feedbacknya tuh bagus cuy. SS-SS-an kayak gini. Kita ke data factory. Sini jadi gede banget ya. Quit. Oke, nah setelah kita masuk ke data factory, klik masuk ke yang COVID reporting cuy. Kita ke COVID reporting ADF Fatur. Soalnya kan kadang lupa kan kayak sebelumnya tuh ngapain aja sih ya, bisa dilihat di lognya itu, mencatat log kegiatannya itu di SS cuy. Nah, matkul apa nih? Set pemrograman. Terus langsung di launch studio aja cuy. Launch studio, klik. Kemarin ada yang error kah pas modul 2? Error gak sesuai yang diharapkan gitu. Nah, di sini kita di tak expand dulu ya. Di sini kita masuk ke bagian manage cuy, ke yang gambar perkakas ya guys ya. Perkakas yang aku kotakin lagi. Arahin ke gambar perkakas ini. Nah, hampir kaget biar bisa hilang tuh tadi link service-nya. Di bagian perkakas ini, di bagian link service ini kita bakal bikin link service baru cuy untuk si ini LS Tur, tampilannya masih di home tur. Tampilannya siapa nih? Tampilan masih di home ini. Home Tampilan Microsoft Azure yang laptopnya data aku. factory. Iya. Sekarang bentar. Sekarang masih kah? Wis. Oke, ready. Wah, Itu aku sih kira sinyal gue ya. rungkat. Ini kayaknya kalau login pakai Safari lebih enak deh. Biar bisa kontrol, bisa ALT tab gitu. Passwordnya apa ya? Aduh, Kang.
Bentar cuy, aku coba login bentar. Ananta Fatur @student Telkom University ACID. Nah, nih passwordnya. Bentar, aku pause. Aduh, jan. Oke, tadi recordnya ke pause ya guys ya. Jadi terakhir tuh, ntar aku coba jelasin lagi ya. Terakhir itu setelah kita masuk ke manage tuh di bagian link service ini, kita klik link service, connectionnya link service, terus klik new. Kita di bagian data source ini kita search HTTP ya teman-teman. Setelah muncul HTTP ini kita klik, terus di bagian HTTP tadi kan harusnya muncul kayak tab jendela baru ya dari kanan laptopmu ke kiri gitu. Untuk name-nya itu TLC-LS HTTP Open Data ECDC Europa EU. Terus base URL-nya karena datanya kita ada di GitHub sekarang, bukan ada di ECDC. Kita masukkan raw github usercontent.com cuy, nggak pakai slash, pakai https ya. Terus untuk authentication type-nya, karena kita ke GitHub nggak perlu login karena repo yang ada di GitHub itu public, jadi kita authentication type-nya kita pilih anonymous. Kalau sudah, kita langsung klik test connection yang ada di kirinya tombol cancel ini ya, test connection, terus langsung create aja. Dan nanti hasilnya di bagian link service yang awalnya hanya ada 2 LS yang minggu lalu yang dari blob storage, sekarang kita sudah ada link service HTTP open data. Nah, harusnya selanjutnya kita bakal bikin data lake storage sih. Data lake storage ya untuk si hasil ECDC-nya ini. Sampai sini aman nggak teman-teman? Saya ini jahat banget, nggak ada yang ngingetin jir. Aman ngak nih. Amin. Tersotek. Nah, selanjut kita bakal bikin dataset selanjutnya ya teman-teman. Jadi kita search ke bagian bikin dataset gimana ya, weh? Di mana weh? Ada yang tahu kah dataset? Ini kah? Oh, ini ya di bagian pensil ya. Bagian pensil ini dataset, terus add new resource ya. Bentar, harusnya tadi kalau dari pipeline ya. Oh bentar, tadi kita di pipeline bukan sih, di link service ya sih. Pipeline itu di mana ya, Bang? Pipeline kan di sini. Bentar, tadi bingung sendiri nih. Nah, kita masuk ke author aja cuy, ke pensil aja biar semuanya jadi satu di kiri. Dari dataset ini kita tinggal klik dataset action, terus klik new dataset. Bentar, aku coba SS. Masuk ke author yang pensil, terus buka dataset ini di expand. Terus harusnya di sini ada tombol apa sih kayak hamburger menu lagi, terus pilih yang new dataset ini. Klik new dataset. Nah, di bagian sini kita sama ya teman-teman, kita pilih HTTP lagi cuy. Nah, terus karena datasetnya kita yang ada di GitHub tadi itu, saya ini ada jualan cilok kah? Yang ini CSV. Jadi kita pilihnya yang di sini, yang di element text cuy. CSV ini kita klik continue. Nah, terus set propertiesnya, kalau balik lagi kemari, kita kan lagi bikin yang ini kan ya, yang nomor 2. Berarti kita pilih yang atau copy yang ds cache date raw CSV HTTP, kirim ke Wangshaft gini. Terus untuk link service-nya kita arahin ke link service yang sudah kita bikin sebelumnya cuy. Dan first row as header harus dicentang ya, karena kalau kita lihat di sini tuh first row-nya ya dia bukan data ya, tapi fieldnya ya, atau apa sih, tabelnya kah atau kolomnya dia disebutnya cuy. Nah, untuk relative URL kita masukkan dari sini cuy. Linknya kan ini kan. Sedangkan yang raw kita username user content tuh
kita masukin ke bagian base URL. Jadi karena URL lengkapnya itu base URL plus apa? Relative URL. Jadi bagian relative Aku URL. ketinggalan, Jir. Ini new datasetnya apa ya? Oke, sabar nih ya guys ya. New dataset terus HTTP distributed. Terus dari teks. Penyesalan terbesar nih, nggak meng screenshot HTTP. Santai cuy. Kalian berhak marah-marah cuy ke Asprak. Karena Asprak tuh udah dibayar cuy buat bikin tutorial lah. Kita klik HTTP, continue, pilih yang delimit text karena kita pakai CSV cuy. Terus langsung continue. Nah, set properties udah belum nge-access ya. Oke, ambil ke yang nomor 2 ini cuy, HTTP. Udah kah? Waduh, bentar-bentar, tak hapus aja biar nggak bingung. Kita masukin ini ya di bagian name-nya. Link service-nya arahin ke ls http open data, relative URL-nya arahin ke Cloudbox Academy COVID-19 bla bla bla. Perlu slash nggak ya kira-kira cuy? Link service karo URL kopikan. Bentar. Link service nih di select cuy pakai drop down, nggak masukin manual. Gini ya, gini dah aman semua sih. Name-nya ini, link service-nya kita pilih ya, kita pilih di drop down ke sini, terus relative URL-nya ini dilengkapin, terus ini dicentang, import skemanya non, then ok. Balik lagi ke sini. Terus relative URL-nya itu yang ini dia. Ngak pakai domain or https or tambahan yang lain. Langsung ke Cloudbox Academy / bla 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 .cfv cuy. Kalau udah aku oke. Oke, sudah semua kah teman-teman? Hasil akhirnya kita sudah punya dataset baru yang dari HTTP tadi cuy. Hasil akhir. Sini kalau kita tengok sudah ada ini. Relative URL ini ya teman-teman. Udah lanjut ya. Lanjut kita bikin dataset lagi, kita klik dataset action, new dataset, kita search ke data lake-nya cuy, data lake gen 2 ya. Kita ss lagi. Di new dataset di bagian sini harusnya ada anu-anuannya deh. Kita search data lake terus pilih data lake storage gen 2 terus klik continue yang di bawahnya. Nah, kita lanjut lagi, pilih yang CSV cuy. Karena sebelumnya kita udah CSV ya cuy. Dari sini select format delimited, continue. Nah, untuk name-nya, kalau kita balik lagi ke yang ada di Word-nya, kita kan lagi nggarap yang link service data lake ya, alias yang ketiga ini.
bener nggak sih? Kita habis bikin dataset harusnya yang keempat nggak sih, DS cache yang keempat. Nah yang ini cuy, kita masukin yang keempat ya, karena yang ketiga ini udah ada sebelumnya teman-teman, yang udah kita bikin pas modul 2. Jadi kita masukin ini di name link service, kita arahin ke ls adls covid reporting dl, alias yang di atasnya tuh, yang ini, yang nomor 3 ini tadi. Nah terus bagian file path-nya kita klik browse ini cuy, kita arahin ke raw ya. Raw ini dapat dari mana? Nggak tahu ya, dapat dari mana dia ya? Apa dari blob storage kah? Nah terus di direktorinya kita kasih nama ECDC, dan file name-nya kita masukin sesuai datasetnya kita, yaitu cache.csv. Gini hasil akhirnya. First row as header dicentang karena ya tadi udah dijelasin, line pertama ini bukan data. Terus import scheme-nya kita pilih yang non ya, karena kita nggak ada skemanya cuy. Ups, bentar, ini ketutupan. Hasil akhir ya kayak gini teman-teman. Name-nya ini, buset. Name ini, link service-nya ini, path-nya itu di bagian sini ya cuy. Kita masukin path ECDC /cache.csv, terus ini jangan lupa dicentang. Import scheme-nya kita pilih yang non ini. Terus oke. Mending pakai tanda panah atau garis-garis bawah gini cuy. Mending mana nih enaknya nih? Panah atau garis-garis bawah? Panah ya. Ustad. Povlu baru bangun langsung join Google Meet ya. Tadi habis mencet hal yang browse raw terus kemana tuh? Ke raw, klik browse. Root foldernya cuma ada satu nih, raw nih. Kita klik sekali terus di oke aja langsung. Nanti di bagian file path paling kirinya udah langsung otomatis ke raw. Oke tuh. Terus direktorinya kita isi ECDC. Direktori itu yang kedua ya, direktori kan root direktori dalamnya, terus ada file yang ada di direktori sebelumnya. Kita kasih ECDC dan file name-nya kita ambil dari sini aja, cache.csv. Gitu. Terus okein ya, aku oke. Kayak gini ya, udah benar semua. Nah, sekarang sudah ada data lake untuk si HTTP-nya. Amankah? Ini waktunya 20 menit lagi cuy. Ini emang pada mau beneran dengerin kuliah umumnya cuy. Bukannya materinya tuh bener-bener basic ya. Materinya basic gak sih? Cuma deep learning dan artificial intelligence untuk big data analytics. Basic gak sih cuy materinya? Tapi ya sebasic apapun kalau yang ngomong jago tetap dapat insight sih. Oke, lanjut ya. Kita selanjutnya kalau balik lagi ke sini. Nomor 3 udah, nomor 4 sudah. Habis nomor 4 tuh nomor berapa, teman-teman? Habis nomor 4 nomor berapa, weh? Set nih. Suaramu lebih mendem tuh. Duh, apa iya sih?
Saya terungkat ya, bentar. Mendem banget kah? Enggak. Duh, delay ya. Tekan lama untuk bicara, bentar. Udah sih nggak ada yang bisa diubah-ubah lagi sih. Aman, lanjut. Oke. Habis nomor 4 tuh nomor 5 ya coy. Jadi setelah kita bikin sync dataset atau yang tadi yang udah kita bikin sebelumnya, kita lanjut nomor 5. Kita bikin PL nih, pipeline untuk ingest cache datanya. Untuk bikin pipeline, kita di bagian atas ini kita klik yang 3 ini, pipeline action, klik new pipeline teman-teman. Nah, tuh kepotong, bentar ke set. Oh bentar, aku isi name-nya dulu ya. Name-nya ini nomor 5, berarti ya ini dia, PL ingest cache data, cache data ya, yang ini. Aku langsung paste di bagian pipeline 1. Nah, setelah itu ini aku coba SS gini dulu kali ya biar enak. Caranya itu di sini tadi ada tombol 3, terus klik new pipeline, terus name-nya ini, terus udah sih. Lanjut ke step selanjutnya, paling cuma masukin nama dulu aja kita di pipeline yang bakal kita buat. Tapi bentar, tak kasih garis dulu di sini. Gini. Nah, lanjut di bagian activities ini, kita nomor 5 udah kelar, kita bakal bikin copy activity nih, bener-bener mirip kayak yang pas block storage kemarin. Jadi caranya itu kita open yang move and transform, terus ada copy data ini, kita tarik ke kanan teman-teman, ke work apa sih ini, work area kah, area kerja kita ya. Kita tarik di area kerjanya kita. Caranya itu di bagian move and transform ini ada copy data nih. Di copy data ini tarik ke kanan. Oke, namanya itu nomor 6 ya, copy cache. Oi, Ulang tuh. dari mana nih? Dari activity tadi tuh. Hah? Di ini. Ini. Di bagian pipeline sih. Ini kan terakhir kan kita bikin dataset nih. Ya udah. Dataset kan sekarang udah 4 nih. Yang 2 ini cache dash kan, dan dua-duanya masih ada dotnya, alias masih belum ke publish. Nah, selanjutnya di bagian pipeline, selanjutnya itu kita bakal bikin pipeline cuy. Di bagian kanannya pipeline ini ada apa sih, titik 3 kayaknya deh, harusnya deh, kayak menu gitu. Terus klik new pipeline. Habis klik new pipeline ini, harusnya tuh di kanannya muncul properties yang muncul dari kanan layarmu. Dia cuma minta name-nya doang, description annotation ya dibiarkan kosong karena itu nggak wajib diisi. Name-nya itu kayak yang sesuai tak kirim di grup, PL pipeline ingest cache data. Terus kalau udah bikin nama di bagian properties, ke sini ya, di bagian activities ini tuh kan ada beberapa yang bisa di expand tuh, ada kayak Azure Function, Batch Service dan lain-lain. Nah, di paling atas punya aku tuh move and transform ya, aku nggak tahu di punyamu sama atau enggak. Di bagian move transform ini kita expand nih. Terus ada 2 nih, ada copy data dan data flow. Di bagian copy datanya ini kita klik, tarik, drag ke tengah ini, terus di drop. Jadi hasil akhirnya masih
kayak gini, masih namanya copy data 1. Nah, kalau udah kita ubah copy data 1 ini namanya ke copy cache and dash data ya. Nah, namanya aku ubah, aku tak naikin ininya ke tak naikin ke atas, timeoutnya dibiarkan segini, retry interval dibiarkan default semua cuy. Jadi di bagian general ini kita cuma ngubah satu doang, namanya doang yang kita ubah, sisanya dibiarkan default. Terus di bagian source ini yang awalnya belum kepilih, kita arahin ke dataset yang HTTP ya harusnya cuy. Nah, requestnya kita pakai get karena kita mau ngambil data bukan mengirim data. Sisanya nggak ada yang diubah, jadi kita cuma milih sumber dataset sama request metodenya itu apa. Source datasetnya kita arahin ke dataset yang HTTP, terus metodenya kita pakai get. Harusnya defaultnya itu udah get sih. Nah, bentar. Bentar. Ini sebenarnya penasaran juga nih, ini Mac kalau lagi share screen OBS, Google Chrome gini, Google Meet, itu kena berapa memori ya? Ceknya gimana cuy? Ada Athena nggak? Oh ini. Ceknya gimana ya? Wah langsung nggak jelas gini, gimana cara bacanya? Windows Server. Memori kepakainya 7 GB anjir, sisa 1 GB doang. Kenapa ada Windows Server ya? Perasaan nggak pakai. Bentar ya, ini aku juga baru kali ini ngotak-ngatik nih. Oh, ternyata aplikasi yang udah keinstall tapi nggak dibuka itu dia tetap makan memori ya. Baru tahu aku cuy. Bentar. Kelarin dulu cuy punyamu cuy, samain kayak punya aku tuh loh terakhir tuh. Buset, data downloadnya 75 GB nih. Berapa hari nih nggak mati? CPU OBS paling gede Windows. Udah sih nggak ada yang bisa dioptimisasi ya. Walah, curiganya ini window ini lebih ke arah Windows ya. Ternyata window jendela cuy, atau tampilannya. Oke, lanjut kita. Mana tadi jir? Source ya, source udah aku ubah. Lanjut ke sync. Nah, syncnya ini kita arahin ke yang data lake ya cuy. DL TS cache dash raw CSV DL data lake. Dah. Ups, cuma ngubah itu. Di bagian bawahnya itu nggak ada yang diubah sama sekali ya teman-teman. Coba SS lagi, sync arahin ke DL. Oke, sip. Nah kalau dia langsung dibak aja ya yang ini ya, kita coba dibak aja langsung. Oke. Harusnya hasil akhirnya ya
Hasil akhirnya itu dia bakal download, ngejalanin HTTP request method get ke URL yang ada di sini harusnya cuy. Nanti hasil akhirnya di bagian Azure storage-nya tuh ada file CSV si cache dates-nya. Logikanya loh cuy. Ih, nama aplikasinya apa anjir? Azure Storage. Aku coba buka dulu ya teman-teman. Nah di bagian sini punya aku udah sukses. Punyamu sukses gak weh? Nah ini ada yang error gak nih cuy? Sukses. Coba infoin dulu dah. Ini harusnya jangan jauh-jauh jir. Kalau udah ada yang error harus dirampungin dulu jir. Klik debug terus hasil akhir harusnya sukses. Nah, terus kalau udah sukses buat kita juga bisa ngecek nih cuy di bagian sininya nih, di bagian mau details ya, kacamata nih details cuy. Nah di sini dari HTTP berhasil sudah masuk ke data lake. Data read-nya ini 14 MB, begitu juga data write-nya 14 MB ya. Kita baca 14 MB di internet, kita nulis 14 MB di blobnya kita ya. Nah, terus juga ini ada throughput-nya apa? Throughput ini rate data transfernya ya. Kurang lebih kayak bandwidth sih kalau mau sederhana. Dia ternyata di 3. Nah, ini aku nggak tahu 3000 MB atau 3 MB ya, coy. Total durasinya 5 detik. Harusnya 3 MB sih karena ini total datanya 14 jadi 3 MB second dikali 5 detik jadilah totalnya 15 data MB data reach yang dia reach. Gitulah ya intinya ya cuy. Saya ini baru bangun, belum tidur malah ya. Nah kalau udah aku coba close. Terus di bagian yang tadi aku bilang tadi, di bagian storage explorer, coba kamu buka dulu. Aku cek uang save dulu. Bencana nih jing. Gimana cuy, aman gak nih? Udah buka belum? Buka aja dulu, ntar masalah ada datanya atau enggak belakangan. Buka aja dulu cuy. Buka Azure Storage Explorer. Yang libur tuh Jumat besok atau Jumat besoknya ada lagi weh? Besoknya lagi ya? Nah, aman bang, ada datanya bang. Aman, oke. Cara ngeceknya gimana cuy? Ini aku nggak tahu nih, baru buka nih. Gimana? Buka di itu, COVID reporting ada LS Gen 2. Oh ini, terus? Blok kontainer. Terus? Raw. Buset. Nah ini ya, kita masih ada data yang kemarin ya, ada TSV sama TSV GZ. Terus di sini ada folder nih dengan nama ECDC. Kok bisa yang data sebelumnya itu dia langsung file, sedangkan yang cache dates ini dia ada di dalam directory, karena di bagian tadi pas kita nyeting
itu kita masukin /etcdc cuy. Jadi logikanya tuh gini cuy, logikanya dia akan http get ke URL sini, lalu di save ke kontainer tadi ya, ke kontainer tadi pakai di directory acdc, terus file name nya cache.csv. Gini cuy, makanya kemarin pas kita masukin minggu lalu tuh di bagian yang kedua ini kita nggak masukin apa-apa ya kayaknya ya, makanya dia langsung ketaruh di directory paling awal ya. Di kiri kita mungkin masukin raw, di tengahnya kita kosongin, terus di kanannya kita masukin file name nya. Tapi kita di bagian yang isi di sini ternyata kita bisa loh masukin file yang akan kita download, yang akan kita ingest ke suatu folder itu teman-teman. Jadi harusnya hasil akhirnya kayak gini ya cuy. Coba ss lagi, raw, bentar, masuk ke storage account, covid reporting, belum aja susah banget ntar garisinnya. Bentar, langsung ke raw aja ya, masuk ke raw, terus di bagian masuk ke directory acdc dan sudah muncul. Ada, kita berhasil ingest data dari HTTP. Buset, ini kayak ngajar anak SD nih jir. Nah, bentar, punyamu tuh yang population kemarin tuh bentar, ngelag banget nih. Yang population ini punyamu di luar folder atau di dalam folder cuy? Di luar tuh. Oh di luar ya? Hah, kayak lah sip, sama berarti ya. Nah, di sini kita kalau masih kurang yakin ya, kita bisa download aja langsung atau preview kali ya. Bisa nggak ya nge-preview CSV gitu? Oke, ini katanya file maksimal previewnya kena limit file size-nya. Jadi harus download sih kalau mau. Wait, full view its content. Tapi dia loading ya, nggak langsung error ya. Aku coba download ya, teman-teman. Aku coba download dan dia aku coba taruh. Coba kita download cuy, kita coba samain ya. Coba overwrite. Dia nge-lag nggak ya? Kenapa lama banget ya? Nah, punya aku udah berhasil ada di directory downloads. Sini udah ada nih cache nih. Kalau aku coba open with Excel, itu isinya harusnya sama dengan yang ada di GitHub sini ya teman-teman. Nah, nah. Set nih internetnya aku mati apa gimana ya, ngelag banget ya. Dicolok di CS panas, nggak di CS ngelag. Gimana ya hidup ya. Nah, isinya harusnya sama cuy, kayak yang di Excelnya kamu yang udah kita download dari file explorer dan storage explorer dan yang di GitHub. Jadi benar-benar sama isinya cuy. Gitu. Kalau udah terakhir kita akan nge-publish yang udah kita kerjain sebelumnya teman-teman, alias yang ini kita publish all langsung aja. Publish terus di oke. Weh bang sih. Cuh. Weh, punyamu masuk nggak Safari-nya aku weh? Masih. Hah, Safari cuy. Oh, keluar intinya. Bentar, jangan bercanda sih. Safari-nya aku mana, Cok? Nggak usah dibuka, anjir. Nih, aku udah buka Safari. Tapi Windows-nya nggak muncul. Alah.
Gila, pas banget jam 11 nggak sih, Tur? Dikasih cobaan malah dicobain. Selesai. Abang. Ayo foto yuk. Ini aku gimana, Cok? Tampaknya Linux masih lebih better. Apa karena RAM-nya habis kali ya? Astagfirullahaladzim. Bentar. Sudah, ayo kita absen. Oh, bisa nih. Oh, tahu aku. Bentar. Nah, terakhir show all Windows. Publish all. Gimana anjir? Ada Atina nggak nih? Ada nggak Atina? Caranya gimana nih, Mbak? Aduh, kepergok gak ada tuh orang tuh. Tadi gimana ya? Tinggal satu kali klik jir. Tur, bocahnya Tur. Dalam? Oh, panitia Lagi ya. bikin kuliah umum. Bentar. Ini aku tak mikir. Celeng. Selemunah urip kayak gini ya. Astagfirullahaladzim. Oke lah, ntar aku bikin lagi lah. Anggaplah aku ngerasain apa yang teman-teman rasain kalau ngadepin error ya. Oke lah, kita langsung absen aja guys ya. Absennya langsung on cam aja ya cuy. Sama nanti tak panggil nih absen on cam buat PAP doang sih. Ntar absen manualnya buat aku PAP lagi kepada Dasril. Absen on cam buat laporan. Yuh, on cam kan cuy. On cam. Dress code baju ML. Anjing lah. Pada kemana? Oh, bentar, hentikan presentasi dulu. Terus malah ke raise hand anjir. Ubah tata letak bersusun. Yuk, on cam kan cuy. Cepet jir, on cam kan. Astagfirullahaladzim. Padahal kalau ngajar 2 kelas tuh error kayak gini enak ya, bisa ngerjain lagi di kelas selanjutnya. Alasan aja. Oke, bentar. Gayanya tuh disuruhnya kayak gini cuy, asli nggak bohong. Laporan ya. Jarkom. Ups, ini dia. Mana? Oh, ini cuy. Nah. Ngelik banget, Cok. Nah, gayanya kayak gini, Jir. Oke, sebaiknya langsung kita mari akhiri saja guys ya. Sekian, Oke. terima kasih. Ayo, Jir. On cam cuy. Gayanya disamain, Jir. Udah ada kamera. Oke. Ayo. Serius cuy. Oke. Bercanda, Jir. Ayo, Jir. Oke. Tak. Enggak sekarang. Oke, tak. Absen ya, teman-teman. 1, 2. Lah, ngeset gimana? Oke, lagi cuy. Oke, ready. Samain yuk gayanya yuk, yang tangannya di sini, Jir. Ayo cuy. Ayo, Jir. Yang tangannya di sini. Ayo, Jir. Ayolah. Hari terakhir nih cuy. Hari terakhir puasa nih. Popo si Royo. Oke, langsung ya. Oke, tak hitung ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, sip. Thank you teman-teman, bisa off cam. Aku coba panggil manual satu-satu ya. Buat PAP. Langsung aja ngomong hadir ya, teriak. Gilman ada nggak? Gilman, Hulwanul, Mayes, Putri Mas, Mayes hadir. Renaldi, Hadir. Sandy, Adistira, Novan, Hadir. Novan, Hadir. Fajar, Muammar, Talita, Muhammad hadir. Fajar hadir. Chelsea, Noval, Arvin,
Nopal hadir. Hadir. Fadilan Fadil Fadlan hadir. Fadlan, Andi, Gusti, Arifin, Hadir. Rifin hadir. Sri, Namira ada nggak? Hadir. Tomo, Nahila, Reone, Hadir. Hadir. Taki ada nggak nih? Hadir. Oke, Mega ada, Natasha ada, Yusni, Rivaldo, Elsa ada nggak? Yusni hadir. Ngabsen Rivaldo hadir. cepet ternyata ya cuy. Rivaldo hadir, Marano ada nggak nih? Stefanus Desa ada, Lutfia ada, Hanif Farisi ada nggak cuy? Farisi hadir. Farisi hadir, Hanif tidur, Mirza ada nggak? Mirza Saki Zahra, Hadir. Mirza. Zahra, Atina hadir karena aja nggak apa-apa. Bagus Stefanus ada nggak? Bagus Syahid Syahra ada nggak cuy? Zara hadir. Sebut nama cuy, belum hafal namanya, suaranya satu-satu nih. Nawon hadir. Bagus nggak ada kah? Bagus, Syahid, Hanif, izin. Kita izinkan cuy. Terus bagus, wah turu iki pasti iki. Kita izinkan. Oke, sip gitu teman-teman. Aman semua ya, nggak ada error ya. Jadi tugasnya belum ada, kamu tulis aja, masukin ke draft aja dulu. Di publishnya menyusul di step-step selanjutnya ya. Kita cuma bisa berhasil ngerjain satu step doang gitu teman-teman. Terima kasih buat yang sudah hadir pada praktikum hari ini. Kuakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Tur, mau kan tur?